Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aditya Novianto dari Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan terhadap lansia. Nah, kita akan melakukan penyuluhan pada ibu atau nenek K5. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini, Nek. Nama saya Aditya Novianto. Di sini saya dari Prodi Keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, di sini izin melakukan penyuluhan pada nenek. Terus juga pengen ngasihkan edukasi tentang beberapa penyakit, tentang lansia juga, Nek. Jadi mohon izin waktunya sebentar. Sekiranya seperti 15 menit atau 30 menit paling lama. Iya. Silakan. Nah, sebelumnya saya akan tensi darah terlebih dahulu sebelum melakukan edukasi, ya, Nek. Iya. Kanan, tidak. Yang ini, Tensi darah. mana, Mangko keruan Pulau Rongo seneno ini. Berat badan beda kagak mah berapa kilo. Tensi darah period kagak mah. kan kiri beda. Kiri. Sini yo. Sebelumnya nenek ada keluhan sakit kepala, pusing atau tulang-tulang, Nek? Atau Sakit di daging punggung sini. pernah ada rasa mual, muntah, atau mimisan? Nggak pernah. Nah, nenek ini darahnya tinggi, Nek. Darah tinggi? 165 Astagfirullah. per 120. Masya Allah. Jadi, Nek, kita langsung ke edukasi, ya, Nek. Ah. Nah, di sini nenek ini ada apa namanya? Ada riwayat penyakit hipertensi namanya, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Nah, biasanya memang kebanyakan di lansia itu, Nek, memang tekanan darah tinggi itu sangat dominan. Karena, Nek, di usia yang sudah sangat lanjut seperti ini, biasanya sering terjadi hipertensi ini, Nek. Karena dengan pola makan tadi sudah tidak teratur, terus pola tidur sudah tidak teratur juga, ya kan? Iya, kalau tidur memang jadi kurang kan. Terus biasanya jarang olahraga. Nenek sering olahraga? Jarang. Nah, terus juga, Nek, untuk apa namanya? Biasanya makan asin-asinnya itu sering banyak atau kurang, Nek? Biasanya asin-asin. Sebenarnya banyak juga. Nah, itu. Banyak juga. Jadi, Nek, di penyakit hipertensi ini sangat tidak menyarankan untuk memakan banyak garam. Banyak asin. Karena di kandungan garam itu tadi akan akan menghambat jalurnya peredaran darah nenek. Nah, itulah yang menyebabkan hipertensi itu terus meningkat, Nek. Seperti halnya kalau misalkan darah itu, kalau misalkan terkena garam itu kan pasti tetap langsung membeku, Nek. Jadi kalau misalkan dia terus ada asupan dari garam ini tadi, peredaran darah itu akan terhambat atau lebih ke tidak lancar. Tidak lancar. Jadi, Nek, ini masih neman makan garam itu dulu. Iya. Bulan asin coba nih. Kenapa sambal lah no? Nah, itulah, Nek, kalau misalkan untuk penanganannya itu biasanya itu pengurangan makan garam tadi, terus atur pola tidur, ya, Nek. Kalau makan belalap-lalap tuh?
Itu lebih bagus nih karena itu lebih bagus. lalapan itu kan itu udah banyak vitaminnya, proteinnya itu bagus juga karena itu kan Iya. lebih ke apa namanya. Aku kira tadi telarang tadi. Enggak, bagus itu nih karena Bagus, untuk ya. apa vitamin di tubuh ini kan untuk mengurangi kandungan sodium atau garam dalam tubuh juga itu bagus. Amin, insya Allah. Jadi terus juga kalau misalkan biasanya ya Nek, dari hipertensi ini juga ada yang namanya komplikasinya juga di kolesterol biasanya. Karena hipertensi itu kan kalau misalkan ada penyebab dari kolesterol juga, itu dia tekanan darahnya juga tinggi. Tinggi. Memang ini kolesterol. Kolesterol juga. Nanti kalau misalkan kolesterol banyak pantangannya ini. Banyak yang tidak boleh. Ya banyak yang nggak boleh karena mulai dari garam tadi nggak boleh. Terus juga kalau misalkan kita kena kolesterol berarti minyak-minyak itu harus dikurangin. Terus juga daging-dagingan itu yang mengandung lemak itu harus dikurangin juga nih. Kalau gula? Kalau gula itu kalau misalkan banyak kopi kan istilah itu. Kalau misalkan gula itu juga berpengaruh sama tekanan darah tinggi juga nih. Kalau misalkan nenek ada berkesempatan gitu kan datang ke puskesmas untuk cek darah gula darah gitu. Soalnya rentan juga nih untuk lansia itu terkena yang namanya gula darah. Karena kan namanya kita pola makan tadi sudah tidak teratur tadi kan. Terus juga asam manis pahit terus asin itu kan kita makan semua ya karena udah makan semua itu kan. Jadi itu sangat tidak teratur lagi berarti ya Nek. Nah, jadi untuk diabetes itu biasanya juga akan menimbulkan tekanan darah tinggi juga nantinya kan. Masih banyak darah tinggi itulah. Karena dengan gula darah itu juga bakal memperkental darah juga Nek. Gitu. Jadi kalau misalkan semakin kental darahnya biasanya bakal menghambat juga peredaran darah di jantung. Nah, Nek, biasanya takutnya nanti kalau misalkan pola makan, pola tidur atau stres atau yang menjadi penghambatnya ini tadi terus berlanjut, takutnya terkena jantung gitu. Kalau misalkan terus darah tinggi atau itu udah tahap dimana komplikasi yang sangat berbahaya gitu Nek. Nah mungkin itu saja nih apa yang dapat saya beritahukan tentang edukasi tentang penyakit pada lansia ini. Saya harap dapat diterima dan kalau misalkan ada kurang dalam pembahasan saya minta maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih deh.